Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya dibisikin sama Marbot dan lebih dari kuliah 7 menit. Mudah-mudahan sampai 7 menit. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, di surat atau di Al-Baqarah yang sering kita dengar perintah untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita tahu bagaimana Allah memberikan perintah kepada kita untuk berpuasa, seperti perintah itu juga sudah diperintahkan kepada umat yang terdahulu. Tetapi yang penting endingnya la'allakum tattaqun. Kalau dalam kaidah ilmu nahwu, la'alla itu namanya harfut tarji, sesuatu pengharapan, sesuatu keinginan yang begitu mendalam dan kemungkinan untuk terlaksana. Lawannya adalah namanya harfu tamanni, sesuatu yang tidak mungkin tercapai, hanya angan-angan. Jadi kalau tamanni itu misalkan seandainya aku kembali menjadi muda kembali, itu nggak mungkin. Tapi la'allakum tattaqun, kenapa Allah memberikan kalimat la'alla di situ? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya ternyata ketakwaan itu bukan hanya domain para anbiya, para waliullah. Ternyata kita juga bisa menjadi atau mendapatkan derajat takwa karena dibuktikan la'allakum tattaqun. Harfu tarji yang mengharapkan Allah agar kita berpuasa menjadi orang yang bertakwa. Siapa yang orang bertakwa? Setidaknya 4 ciri orang bertakwa. Singkat saja, menurut Sayyidina Ali, takwa itu al-khawfu minal jalil, wal 'amru bit tanjil, ar-ridha bil qalil, wal istidad yaumir rahim. Ciri orang bertakwa itu minimal 4. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, orang yang takut akan ancaman yang dibuktikan dan bahkan dicantumkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang sudah dikasih warning takut, berarti sebenarnya dia sedang bertakwa. Ciri pertama. Jadi kalau hidupnya asal-asalan tidak ada takutnya, berarti dia tidak bertakwa. Kenapa kita beribadah? Kenapa kita datang ke masjid? Kenapa kita berpuasa? Berarti kita takut terhadap ancaman Allah dan juga kita tahu bagaimana pahalanya yang diberikan atau yang telah dijanjikan oleh Allah. Yang kedua, wal 'amalu bit tanzil. Orang bertakwa itu mengerjakan, berbuat, beramal sesuai dengan tuntunan yang diturunkan. Dalam ini kita pedoman kita adalah Al-Quranul Karim beserta dari sunnah hadis dari baginda Rasulullah SAW, kemudian dari kaum ulama, ada di situ ijma, qiyas dan seterusnya. Yang ketiga apa? Ar-ridha bil qalil. Orang bertakwa itu kalau dalam menatani yang hadir yang lain disebut dengan qanaa'atu bil qalil. Aja. Kalau ar-ridha bil qalil itu artinya ridho terhadap sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah mengeluh, tidak pernah menganggap bahwa atau mempunyai perasaan negatif thinking terhadap keputusan Allah. Misalkan dia senantiasa berbuat baik, yang penting dia tahu bahwa tidak ada yang salah dengan keputusan Allah, ada hal terbaik di balik itu semua. Ar-ridha bil qalil. Jadi sesuatu yang diberikan oleh Allah dia terima dengan ridho dan lapang dada. Kemudian apa? Wal istidad yaumir rahim. Orang yang bertakwa senantiasa mempersiapkan diri ketika akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Mudah-mudahan puasa ini menjadikan momentum sebagai kawah canda di muka kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki hati kita, memperbaiki lisan dan sikap kita agar kita menjadi la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.